Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunikasi, selamat pagi bersama saya Alisa dalam acara Ngobrol Santai kali ini. Nah, pembahasan kita kali ini adalah komunikasi massa. Pembahasan kita kali ini bakal kita bahas bareng nih sama narasumber spesial kita, yaitu mahasiswa-mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung. Langsung aja kita panggilkan, ada Reisela Putri Kinanti, Virgiawan Listanto, dan Dini Mulyasari. Halo. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sih, aku mau tahu nih perasaannya setelah menjadi seorang mahasiswa itu gimana? Seneng nggak sih? Senang lah. Gimana tuh? Coba Karena, dong, ceritain dong. Senangnya kayak gini, kita kan waktu sebelum jadi mahasiswa jadi anak SMA dulu nih. Anak SMA kan statusnya pelajar tuh, yang kalau sekolah tuh pakai seragam gitu kan, kemana-mana diatur. Setelah kita kuliah nih, kayak statusnya mahasiswa, itu kan kayak yang ketemu bebas. Parah sih, nggak diatur, bukan nggak diatur, maksudnya lebih ke ngatur diri sendiri itu gimana? Ya, belajar mengatur diri sendiri lah ya. Oke, betul. Keuangan. Iya. Belajar manage keuangan, lumayan sulit tuh. Gimana tuh? Apalagi yang anak-anak kos tuh. Kos, terus juga udah ngekos bawa motor, bingung dah tuh. Bayar kosan, bayar makan, Hidup bayar jangan bensin. terlalu ngeluh kawan. Anjay. Oke. Aku mau tanya dong, alasan kalian milih jurusan KPI itu apa sih? KPI itu kan singkatan Iya, dari Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi itu nggak luput dari namanya waktu, nggak luput dimakan waktu gitu loh. Di mana-mana kita butuh yang namanya komunikasi, kerja butuh komunikasi, bahkan kayak yang hampir semuanya itu butuh komunikasi. Masa iya kita walaupun ya bahasa isyarat kayak makan gitu, itu juga butuh. Itu butuh komunikasi ya. Mana nih kacau. Itu komunikasi. Itu kan secara isyarat kan. Iya sih, ada sih cuman Semuanya itu butuh komunikasi. Jadi itu merupakan alasan kita ngambil komunikasi. Jangan ketawa lu gitu. Nggak boleh gitu ya Jin ya. Kasihan orang yang nggak bisa ngomong. Itu Oke. termasuk komunikasi tapi Ya, termasuk komunikasi kok. Itu komunikasi apa sih? yang mana? Itu. Oh, Komunikasi isyarat dong. isyarat itu termasuk bahasa isyarat. Komunikasi itu kan banyak sih jenisnya. Ada komunikasi massa, komunikasi apalagi psikolog. Itu termasuk apa sih komunikasinya? Bentuk komunikasinya kalau komunikasi isyarat tadi. Verbal apa non verbal? Ayo. Oh iya. Verbal apa non verbal? Ayo, kok jadi kuis sih? Kuis. kalau nggak salah sih verbal kayaknya, karena dia menggunakan mimik wajah. Oke. Terus buat ini dong, kita next ke pembahasan utama kita ya, yaitu komunikasi massa. Aku mau nanya nih, komunikasi massa itu apa sih? Jadi komunikasi massa tuh kayak suatu menurut Deddy Mulyana ya. Ya. Kalau menurut Deddy Mulyana itu suatu pesan yang disampaikan. Bener tuh menurut Deddy Mulyana, bukan Deddy Corbuzier. Jangan, Beda kalau lagi, Deddy itu beda lagi. Corbuzier Beda. beda soalnya. Itu pembahasan beda itu. Beda. Jadi kalau menurut Deddy Mulyana itu suatu pesan yang disampaikan kepada halayak luas melalui media massa. Ada juga tuh bentuk-bentuknya media Apa massa. tuh? Penasaran nggak? Apa tuh? Apa? Ayo, tahu nggak kalian? Kalian tahu nggak? Tahu nggak? Salah satunya aja. Terus jangan nanya kita hanya yang nonton aja. Nonton ya. tahu. Kalian tahu nggak? Ayo, kameramen tahu nggak? Jadi bentuk-bentuknya tuh kayak salah satunya, contohnya tuh kayak televisi, Oke. radio, terus media cetak, koran juga koran termasuk media cetak ya. Ada di satu. Film tuh. Betul. Fungsi dari komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa. Iya, betul. Kalau menurut pendapatku ya, yang pertama itu bisa sebagai hiburan. Betul. Ya kan, Iya, sebagai iya. hiburan bisa. Terus yang kedua itu sebagai media perbelanjaan online juga bisa kan? Bisa. Betul. Sekarang apa-apa serba online. Iya, serba online. Kita tuh dipermudah sama komunikasi sekarang. Kalau kayak dulu tuh susah banget kan namanya Dapat komunikasi. informasi aja yang dulu tuh susah banget. Harus
harus nungguin koran. cetak, iya, terus belum juga apa sih perangko ya kalau dulu ya. Iya. Ya. Itu ibuku Kirim koleksi surat. perangko sih, Iya, seru banget sih. surat juga kan, Iya, surat. Kalau sekarang kan udah Soalnya udah kalau canggih. kalian tinggal buka aplikasi hijau, WA maksudnya, iya. tinggal buka WA, terus ya kirim pesan aja ke siapapun. Kalau dulu orang kita yang masih ingin kalian kirim Itu pesan. salah satu contoh komunikasi massa ya, Mempermudah mempercepat komunikasi. Iya. Dan mempermudah. Ya udah sih. Ya udah. Udah jangan berantem. Oke. sampai ngantuk. Terus Kalau dari itu efeknya tuh gimana tuh efek dari komunikasi massa? Efek. Namanya efek kita namanya efek Iya. menimbulkan kok salah terus sih menimbulkan dua opsi kan. Ada opsi tenang makanya. Grogi dia, grogi. Tenang. tarik napas. Gak Nggak usah buang, nggak usah buang. Tahan aja, tahan aja. Jangan dong meninggal. Kan kami dapat berkah. Ayam ya. Makan ayam kita 7 hari 7 malam. Astagfirullah, kalian tega banget sih sama aku. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu ngebahas efek. Efek kita menimbulkan dua opsi. Yang pertama ada negatif dan juga positif. Tergantung gimana beritanya. Apakah berita itu bisa diterima sama kita atau enggak Dan gitu. tergantung audiensnya. Oh iya, audiens. Jadi si audiens ini harus Pintar-pintar. memilih dan memilah suatu informasi gitu. Oke, berarti dia menghasilkan opini publik ya. Iya. Nah, karena udah menyinggung efek nih kan, Iya, iya. jadi teori komunikasi juga ternyata punya kok teori komunikasi juga. Komunikasi juga. Komunikasi massa juga punya beberapa teori tuh. Pantes tadi agak ngelak dikit gitu loh. Nyuruh orang tenang ya kan. Iya. Coba sabar, kita balas dulu. Tarik napas, tahan. Jangan dan dong. buang. Jangan dong. Ya lanjut Jadi, lanjut. komunikasi massa itu punya satu teori yaitu Iya. teori peluru. Nah, teori peluru ini dia ngebahas kalau misalkan media itu bakal menimbulkan efek kepada khalayak ramai gitu. Cuman kalau teori peluru itu jangkauannya terlalu luas gitu loh. Dan ada satu teori lagi yang menurut gua jangkauannya lebih pendek, Apa yaitu teori agenda setting. Oh, teori agenda setting. Gimana Ya, tuh? jadi teori agenda setting itu media ini dia akan menimbulkan isu-isu dari satu peristiwa agar peristiwa tersebut dianggap penting oleh masyarakat. Setting ya sesuai nama. Sesuai Iya. namanya berarti Oke, dia berarti Misalkan masalah ini, contohnya tuh kayak misalnya masalah ini nggak terlalu besar gitu ya. Karena nggak terlalu besar, demi views, jadi si media ini bakal ngebuat ngegiring isu lah supaya si netizen ini nih berkumpul di satu titik. iya lah, gitu dan ya. jadi akhirnya beritanya viral besar ya Trendy. you know lah orang Indonesia ya kan Iya. sukanya yang netizen ya dasar. udah terpengaruh. Bukan omongan dia, bukan urusan dia, diikut-ikutan. Aduh. biasanya kalau cuman teori doang kayaknya nggak afdol ya kan pasti Ada contohnya. contoh kasusnya Apa tuh contohnya? coba dijelaskan Coba. rekan-rekan Nih, untuk contoh kasus ya. Mm. Kemarin tuh gue lagi ngeliat lagi scroll kan. Ternyata lagi rame banget tentang ada salah satu tokoh agama gitu, yang namanya itu besar lah, tapi dia boleh melakukan disebutin nggak nih namanya ini jangan Iya, dong. boleh nggak? sensor aja nanti dikit gitu ya Oh Jadi iya. nah itu tuh bunda gitu Astagfirullahaladzim. Kita tampilin mukanya di sini. jangan dong nah kalau itu jangan mendingan sensor aja omongannya sensor aja Kayak gimana tuh beritanya? Jadi Gus Miftah. Gus siapa nih yang Nanti ya ngomong? apa nanti si itu kan kita ngomong Gus Miftah, tapi ya nanti gitu. nanti di edit aja Iya. ya tolong Kameramen. editor Oke. edit. Jadi Gus ini merupakan salah satu tokoh agama yang kemarin tuh ceritanya lagi ada di acara pengajian. Dia lagi ngisi acara pengajian. Tapi gimana ya, bahasa dia itu tuh memang dia tuh suka bercanda, tapi bahasa dia tuh kurang diatur gitu loh. Maksudnya beliau ini biasa menggunakan bercanda gitu Iya, ya dalam bercanda. ceramahnya. Iya, betul.
acara dia gitu. Iya, tapi terlalu berlebihan. iya kayak nggak mikir perasaan sih lebih tepatnya. Iya, Ini nyakitin. kan salah satu nyakitin. efek dari media tersebut kan. Jadi mereka ikut terbawa emosi nih. Iya, pasti sih emosi apalagi Emosi lah. kalau yang diolok itu lebih tua tuh. Iya, nah terus juga mereka yang diolok ini adalah kaum yang kalangan bawah gitu. Sedangkan Gus Miftah ini kan kalangan atas, terkenal gitu. Nggak seharusnya dia kayak apa ya? Jenenge kayak ngenyek lah. Oh, kalau di bahasa Jawa ngenyek. Ngenyek itu apa ya? Aduh, Ngolok-ngolok. ngolok-ngolok ya, Iya. ngolok-ngolok. Iya. Itu kaitannya sama teori agenda setting ya. Iya. Jadi si media ini membesar-besarkan Isu bahwasanya tersebut. iya menyebarkan isu bahwasanya si beliau ini perilakunya buruk lah. Sehingga menghasilkan opini publik Opini ya. publik. Padahal kan Oke. kita jangan melihat dari satu sisi doang. Iya, seharusnya. betul. Karena Seharusnya. banyak juga kegiatan beliau yang menurut saya lumayan Positif, bermanfaat dan gitu ya. Iya positif. betul. Itulah. 1000 kebaikan tertutup dengan Satu kesalahan. Hati-hati Betul untuk banget. netizen Hati-hati, yang lain. omongannya dijaga guys. Omongannya dijaga, jangan ceplos-ceplos nyakitin tau nggak? Soalnya kita nggak bakal tahu kalau kita bakal viral. Iya, betul. Terus juga Oke, itu betul. boleh nambahin nggak? Boleh, sebagai, boleh. sebagai kayak yang nambahin kalau Allah itu ternyata adil. Yang satu, kita bisa ngambil sisi positifnya. Ternyata Allah itu adil. Bapak itu sekarang banyak kan yang maha pilih. iya, betul. Kayak nyumbangin buat bapaknya Itu berubah. adalah Iya. efek Komunikasi massal. Ya, Betul. sekarang bisa dibilang bapaknya kan udah dapat banyak tuh donasi. Ya, Sekarang alhamdulillah bisa jadi ya. owner teh, bisa jadi Masya bapak. Allah. Masya Masya Allah. Astagfirullah. Tadi itu Jangan ditiru ya adik-adik. jangan ditiru. Nah, lanjut nih, apa nih kira-kira? Oke. Udah sih kayaknya, soalnya ini udah mepet waktu Jumatan ya. Durasi ya guys. Oh, durasi. Durasi. Oke. Oke guys, semoga yang disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat. Amin. Bye. Assalamualaikum. Lagian ini sih tag hari Jumat. Recordingnya kita dari Jumat guys. Iya, hari Salam dulu Jumat. dong, penutup kita. Aja. Bye. Assalamualaikum. Bye.